Puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semua dan untuk keluarga, semua orang-orang yang kita cintai. Ya, mari kita akan belajar kembali dari firman Tuhan, membuka hati kita terus untuk kebenaran firman Tuhan, menguasai dan memimpin hidup kita. Nah, saudara, tentu bukan awal yang menyenangkan ya, ketika kita memasuki tahun 2025, ada banyak berita tentang bencana yang kita boleh dengar di media sosial, kecelakaan pesawat yang beruntun, kemudian ada virus semacam COVID yang mulai merebak ya di China lagi, di mana virus itu mirip dengan yang COVID yang pernah menggemparkan dunia. Tetapi ya puji Tuhan ya, katanya itu virus hanya ada di musim dingin. Ya, dan hanya menyerang beberapa kelompok orang tertentu saja ya, yaitu yang anak-anak ataupun orang dewasa senior ya. Tapi ya berjaga-jagalah ya. Dan tentu ini mengusik hati kita ya di awal tahun 2025. Siapa yang tidak cemas ketika membaca berita-berita seperti itu? Ya, jujur saja kita harus mengakui bahwa ada rasa gentar di hati kita. Ditambah lagi dengan banyak ketidakpastian yang akan terjadi di tahun 2025. Tapi hari ini, ya mari kita membicarakan hal yang baik saja. Ya, kita membicarakan hal yang positif, hal yang benar. Kita mau dengar apa nasihat Rasul Paulus lewat satu kitab yang sangat indah yang ada di Alkitab kita, yaitu kitab Filipi. Saudara, surat Filipi ini adalah surat yang khusus yang Paulus tuliskan dengan tema yang sangat jelas yang berbicara tentang sukacita. Makanya Filipi dijuluki The Book of Joy, buku sukacita, atau sebuah resep untuk kita bersukacita, ya. Dan saudara bisa lihat background dari gambar ini adalah sebuah jendela dari ruang tahanan. Jadi buku sukacita ini menariknya ditulis bukan di sebuah istana yang megah. Buku ini lahir bukan dari istana yang indah. Buku ini lahir bukan dari sebuah tempat yang menyenangkan, sehingga lahir sebuah buku yang namanya The Book of Joy. Tapi buku ini justru ditulis dan lahir muncul dari ruang penjara yang gelap, yang memisahkan penulisnya dari kebebasan, dari dunia luarnya, dari pergaulannya. Rasul Paulus memang sedang dipenjara ketika dia menuliskan buku tentang sukacita ini. Ya, dia tuliskan kepada jemaat di Filipi. Dan sekarang tulisan Paulus datang kepada jemaat di Baranang Siang pada hari ini, di mana Paulus mengajak kita untuk bersukacita. Jadi nggak ada alasan untuk kita berkata, lah kamu nggak pernah susah sih ngajak saya bersukacita. Biasanya kan kita punya alasan, punya dalih seperti itu. Ya, kamu mah enak ngomong sukacita, nggak ngalami sih apa yang saya alami. Nah, bantahan seperti itu nggak berlaku terhadap Paulus. Karena Paulus justru orang yang lebih menderita daripada kita. Kita masih punya kebebasan hari-hari ini. Kita masih bisa bergaul. Kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Penulis buku ini justru sedang kehilangan kebebasannya. Yang ngajak bersukacita, yang mengajak kita untuk bersukacita adalah orang yang justru sedang kehilangan semua yang baik dalam hidupnya. Paulus dipenjara bukan karena kesalahannya. Paulus dipenjara karena difitnah orang-orang yang membenci dia. Ya, Paulus juga dipenjara dalam keadaan menunggu keputusan selanjutnya. Apakah dia dihukum mati atau dia dibebaskan. Jadi Paulus sedang dalam keadaan tidak pasti apa yang akan terjadi di kemudian hari.
Mungkin saudara juga dalam keadaan yang sama hari ini. Kita sedang ada di sebuah kondisi di mana kita nggak tahu besok terjadi apa. Besok ngalami apa. Ya, besok menghadapi apa. Tetapi bukan berarti itu alasan untuk kita kehilangan sukacita. Berarti ini sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Gimana ya? Orang lagi susah, kok bisa mengajak orang lain bersukacita? Orang lagi menghadapi ketidakpastian, kok bisa menuliskan rahasia tentang sukacita? Makanya kita mau pelajari hari ini. Ya, tema dari buku ini adalah joy atau sukacita. Karena ya ada 14 kali kata sukacita muncul di seluruh pasal yang ada. Nah, nanti kita akan lihat ya. Yuk kita lihat dulu Filipi 3 ayat yang pertama. Nah, saudara bisa lihat datanya ada 14 kali kata sukacita muncul. Ditambah dengan kata gembira itu muncul 5 kali. Jadi ini kata yang dominan yang muncul di seluruh pasal yang ada di kitab Filipi. Berarti memang tema utamanya adalah tentang sukacita dan kegembiraan. Sekali lagi, yang ngajak kita bersukacita dan bergembira bukan orang yang lagi diberkati, orang yang lagi sukses, ya, tetapi justru orang yang sedang dalam penderitaan. Nah, Filipi 3 ayat yang pertama dikatakan demikian ya, akhirnya setelah kita dengar berita kecelakaan, berita merebaknya virus yang baru ya, mungkin saudara dengar yang lain juga dan sebagainya, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat. Wih, hebat. Padahal dia lagi berat untuk bersukacita. Tapi dia berkata, enggak berat. Nah, berarti ada rahasia yang menarik di sini. Kenapa orang yang seharusnya berat untuk bicara sukacita, justru dia bilang, enggak berat. Ya, soal sukacita buat saya enggak berat. Padahal kondisinya sebetulnya dia adalah orang yang paling berat untuk bicara tentang sukacita. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Lalu Filipi 4 ayat yang keempat, ada kata yang sangat singkat yang Paulus tuliskan di dalam ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Nah, para ahli Alkitab sepakat berkata bahwa Filipi adalah buku ilmu jiwanya orang Kristen. Ya, buku mental health-nya orang Kristen. Jadi kalau kita mau punya mental yang sehat, ya tentu mental yang sehat adalah mental yang mampu bersukacita. Ya, dalam segala keadaan. Itulah mental yang sehat. Mental yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dan peristiwa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Paulus boleh dikatakan punya mental health yang bagus. Ya, Paulus boleh dikatakan punya jiwa yang sehat. Karena sekalipun dalam keadaan menderita, dalam keadaan kehilangan kebebasan, dalam keadaan menanggung penderitaan, tapi dia bisa bersukacita, bahkan dia bisa mengajak orang lain untuk bersukacita. Biasanya orang kalau lagi susah, bisanya apa? Ngajak orang lain ikut susah. Betul nggak? Ya, itulah kebanyakan dari kita kan. Kalau kita lagi susah, biasanya kita maksa orang lain ikut susah. Apapun caranya, pokoknya kamu harus ikut susah. Karena gua lagi susah gitu. Biasanya begitu. Ya, tapi Paulus beda. Dia lagi susah, tapi dia nggak ngajak orang lain ikut susah. Tapi dia ngajak orang lain justru untuk untuk bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Kok bisa ya? Ada perbedaan yang sangat mencolok antara kita dengan Paulus. Kenapa kita nggak bisa? Kok dia bisa? Next. Karena kita seringkali menuntut syarat.
untuk bisa bersuka cita. Kita berkata, ya, I can rejoice if. Jika. Kita menuntut satu term and condition. Saya bisa bersuka cita asal kalau apa? Asal apa? Biasanya kita menuntut 3 kondisi ini. Yang pertama, I can rejoice if I have something. Jika saya punya sesuatu, yaitu sesuatu yang saya inginkan, sesuatu yang saya harapkan, saya punya. Barulah I can rejoice. Berarti sukacita kita gantungkan kepada something, sesuatu. Something itu bisa uang, bisa sukses, bisa harta, apapun. Ya. Nah, Paulus tidak menggantungkan sukacitanya pada something. Justru dia lagi lost everything. Dia lagi kehilangan segala sesuatu. Bahkan sahabat-sahabatnya yang biasa melayani bersama dengan dia pun meninggalkan dia. Dia nggak cuma kehilangan kebebasan, kehilangan tempat yang nyaman, kehilangan rumahnya, tapi dia kehilangan segalanya. Tapi kau bisa tuh bersuka cita. Lalu seringkali kita gagal bersuka cita karena kita menuntut syarat, I can rejoice if I have someone. Jika saya punya seseorang yang cocok dengan saya, seseorang yang bisa mengerti keadaan saya, seseorang yang bisa mendukung saya, menolong, membantu saya. Paulus dalam keadaan di mana dia nggak punya apa-apa dan siapa-siapa. Saudara, itulah sebabnya kita seringkali sulit bersuka cita dalam keadaan-keadaan di mana kita nggak punya sesuatu dan nggak punya seseorang. Memang normalnya kita semua pasti menggantungkan kepada 2 hal ini. Dan satu lagi adalah I can rejoice if I have a certain condition. Keadaan-keadaan tertentu. Saya bisa bersuka cita kalau keadaan baik. Kalau keadaan terjadi seperti yang saya inginkan. Ya, kalau situasinya terjadi seperti yang sudah saya rencanakan, baru saya bisa bersuka cita. Nah, saudara, di tengah dunia yang serba nggak pasti ini, 3 hal ini semakin sulit kita dapatkan. Saudara, gini ya, bukan cuma keadaan yang serba nggak pasti. Orang-orang di sekitar kita pun serba nggak pasti kok. Betul nggak? Orang yang kita pikir dekat, ternyata ada maunya. Nggak pasti. Orang yang kita pikir saudara, keluarga, ternyata punya motivasi lain. Jadi saudaraku, kalau kita terus mengandalkan atau melandaskan sukacita kita pada 3 hal ini, justru semakin akhir zaman, 3 hal ini semakin gak pasti. Siapa yang bisa kendalikan orang? Supaya orang itu baik, cocok, dan nolong kita terus? Nggak bisa. Siapa yang bisa kendalikan kondisi-kondisi tertentu? Supaya terjadinya seperti yang kita mau, seperti yang kita harapkan. Nggak ada seorang pun yang berkuasa mengendalikan keadaan-keadaan untuk terjadi seperti yang dia mau. Jadi kalau terus kita menjadikan 3 hal ini sebagai dasar, syarat untuk kita bersuka cita, justru 3 hal ini akan menjadi pencuri sukacita kita. Tolong gambarnya ditampilkan. Ya, justru 3 hal ini, something, uang. Saudara pikir, ya saya akan sukacita kalau ada uang. Justru uang seringkali menjadi pencuri sukacita kita. Saudara berpikir bahwa kalau ada seseorang yang baik, seseorang yang
yang mendukung saya baru bisa bersuka cita. Justru saudara akan ketemu banyak orang yang gak baik. Karena kita gak bisa prediksi orang. Keadaan juga, lebih jujur aja, lebih banyak mana? Keadaan yang kita mau atau keadaan yang di luar apa yang kita mau yang terjadi? Ya kalau saya bicara hidup saya harus jujur berkata, lebih banyak keadaan yang di luar prediksi saya yang terjadi. Jadi saudaraku, ternyata apa yang dulu kita anggap sebagai syarat sukacita, malah sekarang menjadi pencuri dari sukacita. Oleh sebab itu, mari jangan andalkan pencuri-pencuri ini lagi, saudara. Ya, jangan lagi bergantung pada pencuri-pencuri ini lagi. Nah, Paulus adalah orang yang tidak bergantung. Next, lihat gambarnya. Ini gambar karton saja ya. Lihat Paulus. Dia adalah orang yang tidak punya sesuatu. Have nothing. Dalam keadaan di penjara dia juga have no one. Ya, tidak punya siapa-siapa. Lalu dalam keadaan di penjara dia juga memiliki bad condition. Bukan good condition. Tapi dia bisa berkata, rejoice in the Lord. Jadi dia nggak teriak dari istananya, bersuka cita seperti saya. Tapi dia justru berteriak dari balik jeruji penjaranya. Rejoice in the Lord. Ya, and again I say rejoice in the Lord. Jadi kita nggak bisa berdalih lagi ya. Enak aja Paulus. Nggak ngerti ya yang saya alami. Ya, nggak ngerti yang saya sedang hadapi. Oh, dia ngerti. Bahkan yang dia hadapi jauh lebih berat, jauh lebih parah daripada kita. Makanya Paulus dijuluki Rasul Sukacita. Bukan karena dia banyak sukses. Bukan karena dia banyak menikmati hal yang menyenangkan. Justru dia banyak menderita. Tapi dia tetap bisa bersukacita dan dia bisa menularkan sukacitanya kepada orang lain. Enak ya? Jadi orang yang sukacitanya nggak tergantung dengan apa yang terjadi, apa yang kita miliki, dan siapa yang ada di sekitar kita. Nah, saya ajak kita memimpikan menjadi orang yang seperti itu. Karena kita udah terlalu capek, Sen. Ya, terlalu capek menuntut syarat. Orang harus gini dong. Keadaan harus begitu dong. Baru saya lega, baru saya sukacita, baru saya senang. Kalau saya sih sudah capek, Sen. Nggak tahu kalau Bapak Ibu. Ya, seharusnya kita sudah belajar. Ini udah tahun 2025. Tentu kita punya banyak pengalaman ya. Mengandalkan orang berharap sukacita malah muncul kecewa. Mengandalkan keadaan berharap sukacita malah muncul kecewa juga. Saya harap kita udah punya banyak pengalaman dengan hal ini. Dan ternyata memang 3 hal ini adalah pencuri, bukan sesuatu yang bisa kita andalkan lagi. Itulah sebabnya Paulus memberi keteladanan dalam hal ini ya. Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku pun nggak punya keadaan-keadaan baik. Tapi aku bisa bersukacita dan bahkan aku mengajak kalian juga untuk bersukacita. Jadi buku ini menarik sekali. Mari kita sekarang masuk ke intinya. Kalau begitu, di mana rahasianya? Ya, next. Kita akan lihat the secret of joy. Kenapa joy itu sebuah secret? Karena nggak semua orang tahu. Makanya disebut rahasia. Namanya rahasia, nggak semua orang tahu. Ya, itulah sebabnya kita bersyukur kalau Tuhan sekarang membuka rahasia ini buat kita. Ya, buat kita setelah dengar khotbah ini, saya harap buat kita yang namanya sukacita bukan rahasia lagi. Yang namanya bahagia bukan rahasia lagi. Seharusnya seperti itu. Ya, karena Tuhan mau buka nih.
Yang bagi dunia merupakan rahasia, sekarang dibuka dan dinyatakan bagi kita. Di mana rahasianya sekarang? Kalau tadi topik utama buku Filipi adalah sukacita, karena kata sukacita muncul 14 kali, kata bergembira muncul 5 kali. Nah, ternyata ada kata lain yang sering muncul dan dituliskan oleh Paulus dalam seluruh pasal buku Filipi ini, yaitu kata berpikir. Muncul 10 kali. Berpikir, berpikir, pikirkan, pikirlah, dan sebagainya. Lalu ditambah dengan kata yang mirip, yang sama artinya, yaitu anggaplah atau membuat asumsi. Ya, anggaplah, berasumsilah. Itu muncul sebanyak 7 kali. Total jadi 17 kali Paulus sedang meminta kita membangun cara berpikir dan membangun cara membuat asumsi atau anggapan. Ini kata kerjanya. Kalau tadi sukacita dan gembira adalah kata bendanya. Ya, dalam buku Filipi ini kata benda yang muncul adalah, yang menjadi topik adalah sukacita dan gembira. Tapi kata kerja yang dominan itu adalah berpikir dan berasumsi atau membuat anggapan. Jadi, next, ya, dengan kata lain, saya boleh buat kesimpulan, sukacita bukan soal keadaan. Karena Paulus nggak pernah mempersoalkan keadaan. Kata keadaan nggak pernah muncul dalam Filipi. Dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir. Paulus nggak pernah mempersoalkan keadaan. Nah, itulah bedanya kita dengan Paulus. Kita sering mempersoalkan keadaan. Tapi sukacita lebih kepada soal cara berpikir dan cara membuat anggapan atau asumsi. Contoh ya, saudaraku, gini. Saudara lihat pohon mawar. Pohon mawar ya. Ada 2 orang nih, si A dan si B lihat pohon mawar yang sama. Si A ngomel, ngelihat pohon mawar. Duh, ini pohon bunganya mah bagus, tapi durinya banyak banget ya. Mawar kan berduri kan? Ya. Kenapa si A ngomel, lihat pohon mawar? Karena pikirannya hanya terfokus kepada durinya, bukan kepada bunganya. Jadi ngomel. Gimana sih ini pohon? Bunganya sih bagus, tapi tuh lihat durinya mengerikan kayak begitu. Jadi dia ngomel. Si B justru bersyukur. Wah, luar biasa nih pohon. Sekalipun durinya banyak, bunganya bagus tuh. Nah, berarti fokusnya pada bunga. Atau ada anak kecil ya. Ini cerita ya, ada di media sosial, saya pernah lihat artikelnya. Ada anak kecil dikasih donat, bukannya senang, nangis. Mamanya bingung, kenapa nangis? Anaknya bilang, tengahnya udah gak ada. Tengahnya udah diambil orang, katanya. Padahal memang tengahnya gak ada, sebolong. Namanya juga donat, begitu ya. Nah, jadi si anak ini fokus kepada yang gak ada. Ya, dia berpikir jatah donat dia sudah diambil sebagian oleh orang lain. Padahal yang memang donatnya begitu. Nah, jadi bukan soal donatnya, tapi soal kemana pikiran kita. Ya, bagaimana kita membuat anggapan, bukan soal pohon mawarnya, tapi pikiran kita ke arah yang mana dari pohon mawar itu. Hidup juga sama. Nah, Paulus mau berkata hidup juga sama. Hidup kan seperti pohon mawar, ada indahnya, ada nggak indahnya. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Makanya tadi di kebaktian pertama, saya ajak kita mensyukuri tahun 2024. Kalau toh ada yang menyenangkan, yaitu berkat. Tapi kalau yang nggak menyenangkan, bukan berarti itu sial. Itu pembelajaran, itu pengalaman buat kita. Jadi artinya semuanya baik.
Baik dalam bentuk yang bisa langsung dinikmati sebagai berkat, atau baik dalam bentuk pembelajaran untuk kita lebih dewasa, lebih matang di kemudian hari, lewat pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi kita bisa bersukacita mau baik mau buruk, tergantung bagaimana cara kita berpikir, tergantung bagaimana cara kita membuat anggapan-anggapan dalam menyikapi sebuah kejadian dalam hidup kita. Ya, jadi Paulus memberikan rahasianya. Jadi rahasia sukacita bukan pada keadaan. Rahasia sukacita bukan pada uang, something. The secret of joy is not about something you have. Ya, the secret of joy is not about someone you have. Atau the secret of joy is not about certain condition you have. The secret of joy is about your thinking. Cara berpikir. Makanya kita mesti disiplinkan pikiran kita. Nah, puji Tuhan, Paulus memberi tipsnya gitu ya. Setelah dia berikan rahasianya, sekarang dia beri tips bagaimana menggunakan rahasia itu, ya. Yang pertama, bagaimana seharusnya kita mengelola pikiran kita untuk kita bisa tetap membangun sukacita dalam hidup kita. Yang pertama, ada di Filipi 1 ayat 21, ya. Dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi yang pertama, karena rahasianya ada dalam pikiran, maka tanamkan dalam pikiran kita bahwa hidup kita itu milik Kristus. Bukan milik kita sendiri. Nah, begini, Zat. Kenapa kita seringkali kehilangan sukacita? Karena kita merasa punya hak atas hidup kita sendiri. Makanya ketika hak kita nggak kita dapatkan, kita merasa punya hak untuk punya sesuatu. Kita merasa punya hak untuk punya kondisi-kondisi tertentu. Dan ketika itu nggak terjadi, kita marah. Lalu kita merasa kehilangan sukacita. Kenapa? Karena kita berkata, harusnya kan ini yang saya miliki. Harusnya kan ini yang saya alami. Itu berarti kita merasa hidup kita adalah milik kita sendiri. Nah, Paulus mengajarkan kepada kita, hidup kita ini milik Kristus. Udahlah, percayakan saja pada Kristus. Nggak usah sebegitu ngototnya, seolah-olah hidup ini adalah milik kita sendiri. Yang suka merampas sukacita kita adalah karena kita sering menuntut hak kita. Padahal hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Percayakan kepada Kristus. Yeremia berkata, Allah merancangkan rancangan yang baik untuk kita. Ya, bukan rancangan kecelakaan. Mari percayakan itu. Karena hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus, otomatis sudah bukan hak kita lagi. Izinkan kehendaknya terjadi, bukan kehendak kita sendiri. Nah, kenapa seringkali kita marah, kecewa, kesel? Karena kita mengutamakan kehendak diri kita sendiri. Kita kekeh dengan maunya kita sendiri. Ya, kita mempertahankan ego kita sendiri. Memang ini nggak gampang, jujur. Ini arena yang berat untuk kita menangkan. Tapi mau nggak mau, ini rahasianya. Di penjara Paulus sadar, hidup saya bukan milik saya lagi. Jadi apa maunya Tuhan, ya jadilah, silahkan. Kalau Tuhan mau dan izinkan saya di penjara, ya udah dia ikut. Dia sadar bahwa hidupnya milik Tuhan. Jadi dia berdamai dengan semua kehendak dan keputusan Tuhan. Nah, kita seringkali kehilangan sukacita karena kita konflik dengan Tuhan. Kita bertentangan dengan Tuhan. Ya, itulah area di mana kita sering kehilangan sukacita. Karena kita merasa
maunya kita tuh lebih baik begitu dibanding maunya Tuhan. Nah, disinilah perlu kita bekerja keras, menaklukkan semua hak-hak kita. Karena hidup bagiku adalah Kristus, bukan diriku lagi. Gak gampang memang. Tapi ini rahasianya, mau gak mau. Ya, kita harus menang di sini. Makanya belajarlah ya. Ya, saya juga masih belajar lah ya. Kalau ada hal-hal yang gak enak, mau marah. Tapi saya ingat, ya udahlah. Kalau udah Tuhan izinkan, mau apa? Kita mau gak mau harus terima. Bersyukur aja. Nah, itulah momen-momen di mana ego kita berbenturan dengan kehendak Tuhan. Dan siapa yang menang tergantung pilihan kita. Dan Paulus mengajak ya untuk kita melatih pikiran kita, ingat, hidupmu bukan milikmu lagi. Kalau ada hal-hal yang gak cocok, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kau mau, tapi memang Tuhan harus izinkan terjadi, ya berdamailah, mau gak mau. Sebagai bukti bahwa kita sadar hidup kita bukan milik kita lagi. Ya, itu yang pertama dalam Filipi 1:21. Lalu yang kedua, tips yang kedua, Paulus mengajak kita mempola pikiran kita dengan pikiran yang rendah hati. Humble thinking, ya. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 saya tuliskan semuanya di situ. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini yang pertama tadi ya, kita nggak punya hak lagi. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi rahasia kedua adalah, mari tanamkan dalam pikiran kita, kita ini hamba. Ya, jadi kita bukan siapa-siapa. Di hadapan sesama yang lain, kita adalah hamba. Nah, kenapa kita seringkali gampang marah, kehilangan sukacita? Sekali lagi, karena kita merasa kita punya kelas, punya gengsi. Dan ketika gengsi kita terusik, itulah momen di mana kita gampang kehilangan sukacita. Saudara, orang yang paling gampang kehilangan sukacita adalah orang yang sombong. Betul ya? Orang kalau sombong, itu gampang kehilangan sukacita. Karena orang kalau sombong banyak nuntut. Dan tidak semua tuntutannya bisa dipenuhi kan? Akibatnya dia banyak kehilangan sukacita. Makanya Pak Renald Kasali ya, dia pernah bilang, udahlah 2025 jangan banyak nuntut lah. Ya, jangan banyak nuntut, berdamai saja dengan keadaan-keadaan yang memang kita nggak bisa kendalikan dalam hidup kita. Itulah cara untuk kita beradaptasi. Kerendahan hati itu seperti shock breaker bagi sebuah vehicle atau kendaraan. Ya, kendaraan kalau punya shock breaker enak. Jalan rusak pun ya bisa dilewati. Karena dia bisa menyesuaikan diri dengan lekukan-lekukan, ya, cekungan, lubang-lubang yang ada. Karena dia punya shock breaker. Nah, ada banyak orang Kristen nggak punya shock breaker. Maunya tinggi terus, maunya rata terus. Kalau nggak ada shock breaker, kalau rata ya enak. Tapi hidup ini nggak rata. Hidup ini banyak turun naiknya, banyak lubangnya, banyak kerikilnya. Makanya kalau mau nyaman, shock breaker kita harus lentur. Kerendahan hati adalah kelenturan mental kita dalam menyikapi semua keadaan yang terjadi. Nah, Paulus ya, sekalipun dia dikhianati, dia dipenjara karena kebencian orang, karena dia sadar dia hamba. Coba kalau dia bilang, saya kan pemimpin. Nah,
Langsung dia akan kehilangan sukacita. Pemimpin kau ditinggalkan, pemimpin kau difitnah. Nah itu. Tapi Paulus nggak mempersoalkan siapa dia. Dia sadar dia hamba seperti Kristus. Jadi ini rahasia kedua. Yang pertama, rahasia pertama, sadar hidup kita milik Kristus. Udahlah, kehendak Tuhan yang terbaik buat kita. Bukan maunya kita. Yang kedua, kita nih hamba. Ya namanya hamba lah. Mau diperlakukan gimana ya? Harus siap menerima semuanya. Bapak Ibu, Paulus sering berkata, ya dari semua rasul, akulah yang paling hina. Wih, hebat. Padahal dia rasul yang paling hebat. 50% kitab dalam perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi dia berkata, dari semua rasul, dia nggak bilang, akulah yang paling hebat. Makanya dia disebut Rasul Sukacita, karena dia orang yang rendah hati. Dari semua rasul, akulah yang paling hina. Dari semua orang kudus, ya, akulah yang paling hina juga. Bahkan dari semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Lihat pengakuan Paulus. Makanya dia nggak pernah kehilangan sukacita. Dia siap menerima semua keadaan. Kalau saudara banyak minta syarat, saudara akan banyak kehilangan sukacita. Ya boleh-boleh saja menuntut, tapi kita harus bersiap kalau tuntutan kita nggak terpenuhi. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman di full timer, ya hidup ini ya, berharap yang terbaik boleh, tapi juga disertai bersiap untuk yang terburuk. Jangan cuma berharap yang terbaik, percaya yang terbaik, tapi nggak siap dengan yang terburuk. Karena nggak semua harapan kita terpenuhi. Nggak semua keyakinan kita terwujud. Boleh, harus punya pengharapan yang terbaik. Harus, tapi juga punya persiapan untuk yang terbaik. Itulah shock breaker kita, kerendahan hati. Nah, Paulus membagikan resep ini yang dia telah alami. Ya, dia nggak nuntut. Ya, keluarkan saya dari penjara. Saya kan bukan pemberontak. Saya kan bukan orang jahat. Enggak. Dia rendahkan hati. Mari belajar rendah hati. 2025. Ya, belajar menyerahkan hidup kita sebagai milik Tuhan. Yang terakhir, pemusik bisa siap di tempat. Bagaimana kita melatih pikiran kita sebagai penentu dari sukacita kita. Yang ketiga adalah belajar berpikir lebih kepada hal-hal yang rohani dibanding kepada hal-hal yang jasmani. Jangan mikirin duit terus, yang jasmani gitu ya. Jangan mikirin materi terus. Jangan mikirin bisnis terus. Ya bukan berarti kita nggak bertanggung jawab, bukan. Tapi jangan cuma ke situ begitu. Ya, nah Paulus mengajak kita di Filipi 4 ayat 8, ya, dikatakan demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa kita seringkali kehilangan sukacita? Karena kita sering memikirkan hal-hal duniawi, hal-hal yang jahat justru. Hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang sedap didengar, tapi kita hanya mikirin kejelekan orang, kita mikirin aib orang, kita nggak mikirin hal-hal yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Yuk kita mulai latih pikiran kita. Ada penelitian begini, saudaraku ya. Katanya, manusia dewasa, kita semua, itu tiap hari ternyata 60.000 kali thinking. 60.000 kali berpikir. Merenungkan sesuatu, memikirkan sesuatu, itu 60.000 kali setiap hari. Dan 70% dari 60.000 kali itu, ternyata otak kita memikirkan hal-hal yang tidak baik. 70%-nya. Jadi hanya 30% yang kita gunakan untuk memikirkan hal yang baik, yang patut dipuji, yang benar, dan sebagainya. Nah, jadi
ini sekali lagi bukan hal yang mudah. Karena kita udah lahir dengan cacat yang seperti itu. Ini rata-rata tiap orang dewasa seperti itu. Dan seorang profesor namanya Dave Collins dari Manchester University mengatakan kalau pikiran kita nggak segera dirubah, masih terus lebih banyak mikirin yang jelek, mikirin yang nggak patut dipuji dan sebagainya, maka ya akan ada banyak dampak negatif kalau pikiran kita lebih banyak kepada hal-hal yang negatif. Yang pertama ya, dampaknya otak kita akan mengecil, menciut. Kemudian sel-sel saraf kita akan berespon dengan memproduksi hormon-hormon yang negatif. Ya, kalau saudara mikirin kejelekan orang, tanpa sadar tubuh kita akan memproduksi hormon negatif. Merusak tubuh kita sendiri. Jadi secara medis pun, ini merupakan rahasia kesehatan. Bukan cuma sehat mental, tapi sehat fisik. Lalu Profesor Dave Collins bikin riset. Ini saya tutup ya dengan riset ini. Dia bagi 2 kelompok orang ya. Kelompok yang pertama disuruh fitness 2 kali seminggu. 2 kali seminggu fitness. Kelompok kedua tidak boleh fitness, tapi cukup mikir tiap hari bahwa dia sedang fitness. Jadi tiap hari suruh bayangin angkat barbel, jogging gitu ya, bench press, lat pull down ya, dan sebagainya lah. Itu istilah gym, mungkin Bapak Ibu lebih tahu semua ya. Nah, jadi yang kelompok pertama benar-benar fitness seminggu 2 kali. Kelompok kedua cuma ngebayangin tiap hari fitness. Lalu kelompok ketiga nggak boleh fitness dan nggak boleh ngebayangin sama sekali bahwa dirinya fitness. Ada 3 kelompok. Hasilnya, saya baca ya. Kelompok pertama yang seminggu 2 kali fitness, kesehatannya meningkat 30%. Kebugarannya meningkat 30%. Ya, karena fitness beneran, saudara ya. Kelompok kedua, yang tidak fitness secara fisik, secara offline, hanya online saja. Secara online, ternyata kesehatannya meningkat juga, tapi 16%. Jadi yang offline, yang offline 30%, yang online cuma 16%. Tapi lumayan, meningkat. Jadi, sekalipun nggak berbuat, kalau cuma mikir tetap ada dampaknya, saudara. Betul nggak? Ini arahnya ke situ, resumenya begitu ya. Dan kelompok ketiga yang tidak offline dan tidak online fitness, nggak mikir sama sekali mau fitness, itu justru mengalami penurunan kebugaran. Nah, dari penelitian ini, Dave Collins berkata, pikiran itu tetap punya dampak. Jangan sepelekan. Ya, ini mikir fitness aja kesehatannya naik 16%. Padahal nggak melakukan. Makanya saudara jangan berpikir, oh nggak cuma dipikirin kok. Nggak diperbuat. Ya, cuma direnungkan saja. Tetap akan ada efeknya. Makanya Paulus menyinggung ini. Ya, jangan sampai sukacita kita terkikis. Karena kita belum juga mampu mendisiplin pikiran kita. Saya berdoa kita semua, ya, di 2025 ini apapun yang akan terjadi, apapun yang kita akan alami, ya, kita bisa menjaga sukacita kita masing-masing. Ya, bukan karena bersukacita di dalam uang, di dalam kondisi tertentu, tapi bersukacita di dalam Tuhan saja. Itulah rahasia sukacita kita.